Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Desi, selamat pagi semua pendengar. Ya, Selamat selamat pagi pagi. Pak Salam sehat. Jafar, Baik, salam salam sehat. sehat. Baik, posisi di mana pagi ini, Pak Hermansyah? Saya di Jakarta, Di masih di Jakarta rumah. ya. Masih pagi sekali ini di Jakarta ya. Iya, masih jam 7 gelap. Baik, ya. Selama 2 hari kunjungan Presiden Republik Indonesia ke ND, ini kami lihat ya bahwa setia mendampingi ini oleh selain oleh Gubernur NTT juga oleh Pak Herman Heri. Dalam obrolannya selama di ND, apa saja nih tanggapan dari Presiden Republik Indonesia terhadap Kabupaten ND, Pak Herman Heri? Tentu selama kami mendampingi beliau, pertama sebagai orang ND yang ada dalam hati dan pikiran kami adalah rasa bangga. Ya, sebagai politisi juga saya melihat bahwa kedatangan Presiden ke ND ini adalah sebuah peristiwa besar. Kenapa? Karena sepanjang sejarah Indonesia, Presiden ke ND ini baru presiden kedua, Pak Jokowi. Pertama tentu Presiden Soekarno, waktu beliau masih hidup, tahun 50 sekian, saya lupa tahun berapa, saya juga belum lahir. Kemudian sekarang ini datang Presiden Jokowi. Saya katakan kepada beliau, Pak, ini selama Indonesia ada, Bapak ini baru Presiden kedua datang ke ND. Dan beliau cukup terkejut. Memang belum pernah Pak, belum pernah. Nah, terkesan beliau itu terharu melihat penyambutan masyarakat yang begitu dahsyat. Beliau katakan orang antusias sosial, Pak, mohon izin orang ND ini sangat sayang sama Bapak. Bapak lihat begitu antusiasnya, begitu nekatnya orang sampai menghadang Bapak di jalan. Dan ada satu peristiwa yang luar biasa beliau terkesan, itu adalah ini berceritakan saya waktu di holding room saat mau upacara bendera. Itu saya, gubernur, dan beliau bertiga saja dalam ruangan itu. Beliau terkesan adalah malam, kan kami sepertinya menggodain beliau. Wah Pak, kami kecolongan baru malam-malam keluar pergi ke rumah orang. Beliau tertawa terpinggal-pinggal. Iya, Bapak tahu sudah nyelonong dan kami tahu dari kabar lewat medsos dan macam-macam. Dan apa sih Pak, kenapa sih bisa begitu? Ya itulah saya ingin tahu gitu. Sebenarnya tidak ada dalam agenda begitu ya, Pak Herman Heri? Tidak ada. Oh, Itu yang kami ya godain beliau. Kok tidak dalam agenda tiba-tiba keluar begitu? Ya tentu dari sisi aspek security bahaya. Seorang presiden melakukan itu untuk keamanan dirinya, orang tidak tahu keluar begitu. Tetapi hal dari obrolan itu beliau terkesan begini. Iya, saya pergi ke satu rumah. Aduh, pas hati saya terenyuh. Ada seorang janda dengan 4 anak. Keluarga ini miskin dan mereka kaget presidennya datang. Dan saat beliau ngomong begitu, saya sebagai manusia ya, meneteskan air mata. Kok presiden ini begitu punya hati yang sayang kepada rakyatnya. Bahkan begitu cerita datang ke rumah seorang janda dengan 4 anak yang hidupnya sangat sederhana. Beliau itu terkesan pikirannya. Sampai besok pagi yang obrol dengan kami, beliau masih menceritakan hal itu. Terkesan presiden ini hatinya luar biasa. Dan itulah oleh-oleh buat masyarakat ND. Bahwa beliau sebagai presiden datang ke ND bukan saja sebagai presiden, tapi sebagai seorang anak manusia yang punya hati mengasihi betul-betul kepada orang-orang yang susah dan sederhana. Saya melihat itu oleh-oleh utama. Oke, Pak Herman Heri, ini kan kalau kita lihat dalam jadwal kunjungannya, ini rencananya bermalam hanya 1 malam saja di ND. Lalu apa kemudian yang membuat beliau memutuskan tiba-tiba lagi nih ya, seperti biasa Pak Jokowi, memutuskan 2 malam itu untuk nginap di ND. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden? Hal tersebut memang 1 malam atau 2 malam itu kan masih dalam perundingan. Iya. Dan beliau ini tipe orang yang tidak terlalu mau repot-repot, dibikin gampang saja.
Sehingga kami juga begitu beliau tiba di Ende, kami belum tahu akan 1 malam atau 2 malam, itu belum tahu karena masih dalam perundingan tim penyambutan. Nah, saya melihat begitu beliau sampai di Ende, beliau jatuh hati kepada Ende. Beliau banyak nanya kepada saya seperti terkait di Pohon Sukun, lapangan Ende ini, lapangan Pancasila, yang dulu waktu saya masih kecil namanya lapangan Perse. Okay. Saya ceritakan kepada beliau, ini lapangan tempat kami main dulu pulang sekolah. Saya masih SD di Ende 2, bahkan SMP di Ndau dengan teman-teman main. Dan saya ceritakan kalau pulang sekolah suka gelutnya di lapangan itu, ketawa beliau. Oh begitu ya, iya. Dan semua sekitar dulu kita sebut lapangan roket dulu itu. Saya ceritakan semasa kecil Jalan Soekarno di depan yang banyak pohon dulu, sampai ke Pasar Ende, sampai ke pelabuhan di bawah. Saya banyak cerita soal itu dan beliau begitu antusias, dan yang ada di benak beliau adalah Ende ini harus menjadi sebuah kota sejarah. Yeah. Nah, disitulah saya melihat ada momentum kedatangan presiden ke Ende ini, tergantung nanti bagaimana kita melobi presiden supaya wujudkan Ende sebagai kota sejarah dengan segala infrastrukturnya. Okay, yeah. Nah, terkait kenapa saya bisa 2 malam, ya hati beliau yang menentukan. Mungkin malam itu setelah beliau bertemu keluarga sederhana di belakang hotel yang beliau pergi itu, hatinya mungkin mengatakan saya pengen tinggal lebih lama di sini. Mungkin begitu. Itu menurut saya. Ya. Baik, Ya. Kalau kita mulai ini ya, lihat lagi kebutuhan-kebutuhan Kabupaten Ende, kemudian juga undangan, kita kaitkan dengan undangan Presiden untuk Bupati Ende ke sana ya, ke istana ya. Tadi Pak Bupati Ende sebelumnya kami sudah wawancara bahwa nanti dalam konsepnya beliau akan memaparkan soal infrastruktur gitu ya. Dan saat ini sedang bertemu dengan Gubernur. Menurut Pak Herman Heri ini ya, yang juga intens berkomunikasi dengan Pak Presiden, mendapatkan cerita-cerita tadi yang sudah disampaikan di awal. Sebenarnya apa yang paling penting harus kita sampaikan, dipresentasikan oleh Pak Bupati saat nanti memenuhi undangan Presiden di istana, Pak Herman Heri? Ya, tentu saya katakan bahwa kalau Ende mau dijadikan kota sejarah, berarti Ende kita siapkan untuk menjadi kota destinasi. Destinasi yang kita maksudkan adalah destinasi dari semua orang di Indonesia, bahkan dari luar negeri, untuk datang ke Ende yang ingin tahu bagaimana sejarahnya Bung Karno dibuang di Ende dan Pancasila itu lahir. Selain menjadi kota sejarah, tentu Ende menjadi kota budaya, di mana budaya orang Ende yang Presiden sendiri juga katakan bahwa luar biasa, dilihat dari tenunannya, lihat dari kehidupan sehari-hari, bahkan ibu negara memuji-muji tenunan Ende. Nah, ini semua adalah sebuah aset Ende yang bisa kita jual. Artinya urusan pariwisata dengan segala infrastrukturnya seperti bandara Ende, seperti jalan dan infrastruktur lain-lainnya yang harus dibangun. Tentu hal ini tidak selesai dalam 1 malam. Perlu waktu, perlu perencanaan. Dan saya kira Presiden pasti akan penuhi hal tersebut. Ya. Begitu. Nanti sebagai putra Ende saat kembali nanti di Senayan ya, di Komisi 7 yang membidangi energi, riset, teknologi dan juga lingkungan hidup. Apa kemudian nanti yang akan Anda bawa ke Senayan ya untuk disampaikan dalam rangka mendukung Ende sebagai kota sejarah, kota pariwisata dan lain-lain begitu Pak Herman Heri? Ya, saya kira tentu dalam konteks pembangunan kota Ende tidak ada kaitannya dengan peran kami di DPR, tidak ada kaitan langsung. Tetapi sebagai seorang politisi, saya juga ya berteman baik dengan Bapak Presiden, akan kami berikan masukan-masukan agar pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang disebut pembantuan kepada Ende. Baik, ya mudah-mudahan ini ya semua dilancarkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Ende begitu Pak Herman Heri ya.
Ya, betul. Ya. Kami mohon dukungan dan doa restu saudara-saudaraku masyarakat ND. Sebagai sesama orang ND, tentu kita inginkan ND itu maju. Baik ya, ini mudah-mudahan oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Jokowi walaupun tidak langsung disampaikan untuk masyarakat Kabupaten ND, tetapi dengan undangannya untuk Bupati ND, mudah-mudahan ini menjadi waktu yang lebih privat begitu ya antara Pak Bupati Betul. dengan Pak Presiden sehingga ada banyak hal yang bisa dikomunikasikan nanti begitu Pak Herman. Betul Mbak Desi, betul. Terima kasih waktunya bersama RRI. Selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini Pak Herman Heri. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, selamat pagi. Bersama